Pertemuan Zen fotografi di Expert Foto dengan Mas Agus Leonardus, ini saya langsung ulasannya aja jadi lebih lebih cepat, apa sih yang dibicarakan waktu itu dengan slide-slide-nya. Sebenarnya yang diomongin itu memang filosofi Zen ya, jadi bukan komposisi, bukan hanya lebih baru kita baru trigger baru awal nih lah, lebih ke arah sikapnya. Sikap bagaimana sih filosofi Zen itu dan tanya jawabnya menarik. Awalnya sih memang dari India ya, dikembangkan di Cina jadi agama Buddha Mahayana itu, terus masuk ke Jepang kurang lebih gitu. Tapi kita nggak membicarakan agama sih sebetulnya. Terus di sini kita bandingkan tentu saja dengan barat yang mainstream-nya terutama di jurusan desain seni rupa ya, desain juga kuat terutama di Indonesia gitu ya. Kebanyakan kalau orang buat karya itu biasanya untuk menghibur pengamat. Jadi kalau barat tuh selalu ada pengamatnya, penikmat gitu ya. Pembuatan karya dibuat sebaik mungkin untuk keindahan supaya dikagumi ya, pakai sejarah teori komposisi lah dan sebagainya itu ya. Terus perencanaannya lebih matang dan kadang memang merupakan aplikasi teori seni dan komposisi ya. Kebanyakan begitu pakai perencanaan-perencanaan matang ya, terutama fotografi. Kalau dari 100 tahun yang lalu dari zamannya yang terkenal mungkin Alfred Stieglitz, terus Ansel Adams, terus Ken Haas itu boleh dibilang sih berat di teknik ya. Jadi misalnya Enhance gitu ya, banyak main panning sampai panning kecepatan lambat, kira-kira kayak gitu banyak kan, terus atau Ansel Adams pakai, aperture aperture sekecil-kecilnya, pokoknya banyak sekali lah bener-bener teknik gitu ya. Terus tidak ada Terus sekarang kita membicarakan dengan yang Zen, ini yang tadi kita bilang, jadi Ansel Adams tuh pakai perancangan matang, nggak pernah pergi dari Yosemite National Park, di situ-situ aja 50 tahun motret, ya di situ-situ aja nggak pindah-pindah, nggak pernah motret ke Indonesia, nggak pernah ke Eropa gitu, nggak pernah. Motret nggak di Amerikanya juga sekali 2 kali aja yang ke dalam hidupnya ke tempat cuma di situ-situ aja. Terus kita bilang, "Terus apa hubungannya sama Zen?" Sedangkan Zen tuh yang dari Asia itu nggak aneh juga kalau motret di sekelilingnya atau hanya di situ-situ aja atau itu nggak aneh. Ribuan tahun dari 2000 tahun pelukis-pelukis Tiongkok itu juga kalau nge ngelukis dia di sekitar situ aja. Jadi dia pergi, terus balik lagi ke studionya ngelukis. Jadi dia dia berdasarkan ingatan, dia nggak bawa kanvasnya ke tempat lokasi terus ngelukis di lokasi itu pasti udah pengaruh barat tuh. Orang timurnya aslinya banyakan begitu gitu. Terus kalau motret di sekelilingnya atau melukis di sekelilingnya, itu sebenarnya Asia malah, malah Asia banget gitu ya. Jadi motret motret yang benda-benda di sekitar kita lah atau apa aja yang di sekitar kita tuh yang nggak usah jauh-jauh gitu ya, hanya yang cuma berjarak 100 meter lah dari rumah kita atau hanya pokoknya pokoknya daerah-daerah dekat itu biasanya itu Asia tuh malah, lebih Asia yang everyday. Yang Avandi ngelukis ngelukis, di sekelilingnya dia gitu ya, sekelilingnya dia entah keluarganya, entah itu lebih sebenarnya lebih filosofi Asia karena udah ribuan tahun sudah begitu. Dan jadi awalannya beratnya jadinya lebih banyak berpikir tetapi tidak kurang feel gitu ya, kalau yang cerita yang di barat ini sebenarnya begitu. Jadi kalau misalnya ini masuk Jepang, pengaruh Jepang sebelah kiri ditiru ulang oleh Van Gogh gitu ya, pelukis yang paling terkenal di dunia baratnya Van Gogh gitu ya, secara cepat aja ini ya. Terus nah kalau subjek di antara sekitar kita tuh udah dianggap suatu kesenian gitu ya, seperti upacara minum teh di Jepang itu seni, ya. Ya sekarang seni juga memang ya seni memasak lah, seni apalah, bahkan perang di zaman Sun Tzu itu, ya filsuf Sun Tzu itu udah suatu seni gitu ya. Perang itu seni, jadi bukannya cuma adu strategi, perang itu adalah suatu seni kalau untuk orang orang Tiongkok gitu ya. Jadi kurang lebih di Asia seperti itu. Jadi seperti ini kalau mau bukti bahwa Van Gogh melukis sehari-hari 200 tahun yang lalu, orang Cina udah ribuan tahun ngelukis sehari-hari, ya ini kehidupan di sekitar Cina yang dilukis di sekitarnya lah, ini adalah biksu, ada orang, ada pokoknya ada orang di sekitar-sekitarnya, jadi bukan hal baru gitu ya. Everyday Life tuh malah orang Asia, ya orang Bali juga gitu, I Gusti Nyoman Lempat yang pelukis yang Bali yang terkenal udah meninggal tuh.
yang dari Ubud itu ya ngelukisnya sekitar-sekitarnya dia juga sih, nggak jauh-jauh. Dan kemungkinan besar ada hubungannya sih seperti kayak orang membatik dan sebagainya. Jadi ada hubungannya misalnya orang membatik zaman 200 tahun yang lalu, kemudian zamannya Kerajaan Mataram gitu atau kayak gitu, hal-hal seperti itu, mungkin udah ada sedikit meditasi ya, tarian-tariannya meditatif dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kayak semacam ada mistiknya atau yang kayak gitu-gitu. Jadinya agak beda ya, bukannya bener-bener tari seperti olahraga atau suatu konsep gitu yang dipikir itu bukan, nggak terlalu begitu gitu ya. Kalau orang Asia awalnya memang udah begitu. Dan tujuannya kalau dibilang kayak meditasi foto Zen ini, memang tujuannya melepas ego kita. Jadi tidak bertujuan komersil, jadi beda dengan filosofi barat tadi. Jadi memang pembuatan batik yang sekarang dibuat sama pembuatan batik yang 200 tahun yang lalu zaman-zaman Mataram agak beda ya. Satu misalnya ada pengabdian pada rajanya lah atau kayak gitu-gitu, karena orang-orang kaya saja yang bisa beli batik ya pada zaman itu. Jadi nggak akan beda lah dengan batik di pasar Beringharjo Jogja, pasti beda. Tidak bertujuan untuk menang lomba dan penghargaan. Jadi memang membuat fotonya nggak ada berpikiran bahwa akan ikut kompetisi lomba di mana gitu untuk, penghargaan gitu, enggak. Jadi fotonya sifatnya lebih spontan di sekitar kita, boleh dibilang begitulah. Untuk mencapai dia dibilang mencapai pencerahan kalau memang bukan agama ya cara motretnya lah tentu beda sekali ya. Jadinya agak beda. Sebenarnya caranya sih. Yang kayak tadi saya bilang cara kerjanya beda ya. Kalau memang orang Asia, orang bule ya atau dia bawa Da Vinci bawa atau siapa Monet bawa kanvasnya keluar terus ngelukis, sedangkan orang Cina ini selama ribuan tahun di dinasti-dinasti Song sampai dinasti Tang, dinasti Ming dan sebagainya, itu dia hanya ngelihat terus melukis berdasarkan yang dia ingat. Jadi cara kerjanya memang udah beda ya. Dan juga kalau yang paling Zen juga diterapkan di ilmu bela diri gitu. Jadi dia bilang Bruce Lee yang mungkin yang terkenal ya, jangan berpikir tetapi feel, merasakan. Jadi dia pikir harus dirasakan dulu gitu. Seperti tangan menunjuk ke bulan. Lama-lama kita nggak ngelihat tangannya, tapi yang harus dilihat memang bulannya. Tanpa konsentrasi kita lama-lama ke arah bulan. Jadi maksudnya konsentrasi itu ke arah yang lebih tinggi gitu, kayak semacam meditatif. Nah, ini saya kasih contoh, ya kenapa Zen harus simplicity gitu ya. Ini kebetulan saya harus dan kebanyakan hitam putih karena dia kalau dianggapnya berwarna nggak simpel. Sedangkan aliran lain, disebut aliran lain atau cara metode lain Mixang, ya Mixang sama-sama timur lah. Cuma Zen udah diperkenalkannya 100 tahun yang lalu di bangsa barat, sedangkan Mixang nih baru-baru aja ya, baru-baru aja. Orang Tibet nih. Less is more nih juga pendapatnya si, Mies van der Rohe, jadinya interior design yang terkenal 100 tahun yang lalu bilang less is more. Jadi sedikit itu bagus gitu ya, sedikit itu jadi komposisi yang minimal itu bagus. Jadi ini kebetulan ada buntut kucing dengan satu titik. Jadi komposisinya sederhana sekali, kucingnya nggak kelihatan penuh, ini bagian lubang dari tembok yang temboknya juga nggak kelihatan semua. Jadi less is more gitu ya, semacam desain. Atau kalau ada lagi orang Jepang, puisi-puisi haiku ini kata-katanya sederhana gitu ya, single person all the part, jadi pendek-pendek aja. Dan sebagai inspirasinya di zen itu ya, zen itu juga kelihatan sederhana. Ini saya potret atap di gedung GBK gitu ya. Jadinya atap di atas biru terus ada jarum, jadi kesannya minimalisnya katanya sih kalau yang ngelihat Mas Dodi yang ngelihat ini waktu lihat foto ini enggak kayak komposisi yang biasa kita buat di anak-anak mahasiswa DKV buat komposisinya itu kan memang dipikir dulu, tapi ini lebih spontan gitu. Nah, itu yang agak susah. Nah, tapi kalau lihat nih orang Jepang namanya Sugimoto udah terpengaruh malah, terpengaruh barat. Jadinya dia kayak percampuran gitu ya. Dia orang Jepang biasanya memang banyak motret empty space kosong-kosong gini, terus jadi dipengaruhi tekniknya itu dipengaruhi oleh si Ansel Adams yang pakai serba tajam kan dan hitam putih, kameranya gede, mau nggak mau ya separuh direncanakan, separuh spontan gitu ya. Dan kebetulan ini udah agak
cara kerjanya udah terpengaruh barat banget. Jadi dia cuma memang mau motret diorama di salah satu museum di Amerika gitu, diorama. Kalau di kita pernah diorama mungkin yang ada hampir banyak ada sih, dinding Borobudur juga bisa dibilang diorama ya, atau macam-macam lah. Nah ini yang difoto diorama aja gitu. Nah ini saya potret, ini sebenarnya hanya tonjolan pagar yang saya foto, jadinya terus empty space-nya besar. Nah ini, apa ini dibilang zen? Tadinya ini warna saya rubah jadi hitam putih, kurang lebih, jadinya karena zen biasanya lebih simpel lagi gitu ya. Nah ini si fotonya si tadi yang Sugimoto tadi ini di dalam ruangan bioskop di Amerika, jadi ini kotak kosongnya ini apakah merepresentasikan waktu atau apa gitu ya. Nah ini juga kata-kata Bruce Lee, jadi ini zen-nya martial art atau silat atau kungfu, zen-nya dialah yang paling termasuk dikenal. Dia banyak ngambil filosofi-filosofi sebelumnya sih yang dari Sun Tzu, dari Confucius atau hal-hal begitu ya. Kayaknya dia banyak pakai, makanya dia mempopulerkan filosofi Zen sebenarnya. Bagaimana belajar Zen? Jadi kalau sebenarnya cara kerjanya paling sederhana ya outdoor gitu ya. Outdoor dianggap walaupun indoor juga nggak tertutup suatu hal yang indoor sih, tapi dikenalnya karena pengaruhnya udah outdoor ya. Sebetulnya kalau dengan kamera digital ya indoor outdoor udah hampir sama aja ya. Terus konsepnya minimalis ya, kalau kita ngomong bahwa empty space ya, terus banyakkan ruang-ruang kosong yang dimainkan, less is more, ya jadinya konsepnya yang disebut orang barat itu konsep minimalis tuh. Pemahaman itu juga sebenarnya bisa juga sih kalau kita hubung-hubungkan atau kita buat juga pemahamannya orang Jawa gitu ya, sapa nandur bakalan ngunduh. Jadi siapa yang nanam itu akan menabur. Jadi dia filosofi-filosofi gitu mungkin nggak sih dipindah ke fotografi, sebenarnya semuanya serba mungkin sih. Jadi sebenarnya yang filosofi-filosofi hidup itu yang dirubah ke fotografi itu yang jadinya batasan-batasannya itu sebenarnya kalau udah ada komposisinya begini seakan-akan tuh udah diinterpretasikan oleh orang barat atau pengamat gitu ya. Padahal zen-nya sendiri sih sebenarnya ya motret-motret aja nggak ada urusan bahwa karena dianggapnya sebagai bagian meditasi ya dia nggak ada hubungannya sama sama pengamat gitu ya. Jadi bener-bener dari diri kita sendiri sih sebetulnya seperti itu. Nah ini kalau ini orang barat namanya Callahan, ya dipotret empty space gitu. Dia mencoba secara tangkapnya dari luarnya. Sedangkan yang sebelah kanan ini malah si Nobushi Araki orang Jepang, ada yang spontan, ada yang nggak spontan. Ini termasuk spontan, dia motret istrinya, jepret. Dua-duanya motret istrinya. Si Harry Callahan motret istrinya, ini motret istrinya. Cuma kalau yang sebelah kiri sih nggak terlalu spontan bener malah sebenarnya jadinya mengaplikasikan zen secara kalau komposisi zen itu seperti biasanya ruang empty-nya besar ya dia cobakan di dalam fotonya jadi agak beda ya. Kalau yang sebelah kanan lebih spontan sebenarnya istrinya lagi tidur difoto, jepret gitu. Jadi pendekatannya beda, kalau ini dua-duanya sedang satu lagi berenang, istrinya ini cuma cara pendekatannya sebenarnya kalau yang sebelah kiri lebih berpikir sebenarnya bahwa, "Oh, saya mau mengaplikasikan konsep Zen." Yang sebelah kanan nih orang Jepang nih gayanya lebih spontan, jebret gitu ya, emang motretnya begitu dia gayanya. Nah, ini sebenarnya udah merambah ke mana-mana ya, keindahan adalah suatu ketidaksempurnaan wabi-sabinya. Jadi orang Jepang memang ya menganggap keindahan dalam ketidaksempurnaan tuh wabi-sabi. Jadi ketidaksempurnaan itu adalah suatu suatu apa, suatu yang mereka hadapi dalam kenyataan dalam hidupnya, dia anggap bahwa itu keindahan bisa dibuat dari suatu ketidaksempurnaan atau dia bisa macam-macam sih artinya. Bahwa waktu itu memang sempat ada pembicaraan bahwa sesuatu yang simetris itu sempurna, sebenarnya dari salah satu panelis ya, oh ya kalau komposisi simetris sebenarnya sih nggak harus karena ya kalau kita bilang kalau udah ngomong Buddha, ya Borobudur simetris banget gitu ya, simetris banget
atasnya simetris kiri kanan, atas bawah, bangunannya aja simetris banget lah ya, malah Buddha Hindu itu. Kalau lihat Prambanan, candi-candi kiri kanan sama, simetris banget malah ya. Jadi kalau dibilang jadi masalah simetris tidak bisa juga disebut ketidaksempurnaan sih, nggak bisa disebut begitu. Jadinya lebih ketidaksempurnaan ya bisa juga suatu kehidupan ketidaksempurnaan. Kalau juga bantahannya, kalau orang barat tuh kan pengaruhnya Yunani, sedangkan Yunani dipengaruhi oleh Mesir. Ya, Mesir dulu yang buat patung-patung gede-gede itu Mesir, souvenirnya masuk ke Yunani. Yunani tiru. Yunani karena Yunani dianggapnya waktu itu nggak punya agama, nggak ada agama matahari, nggak ada agama, jadi dia lebih bebas. Tapi menuju kesempurnaan bentuk dari patung-patung Yunani itu memang terkenal akhirnya ya. Kita kadang-kadang melupakan bahwa sebenarnya patung-patung yang dibuat orang Mesir juga sempurna, tapi patung-patung Yunani itu iklannya barat suatu kesempurnaan gitu ya. Jadi berbeda dengan Jepang. Jepang melihat suatu ketidaksempurnaan dibuat keindahan dari suatu ketidaksempurnaan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kata silence memang is empty, is full answer, jadi kata-kata diem, empty, kata-kata itu kata-kata kunci yang sering digunakan akhirnya diaplikasikan oleh orang-orang barat sebagai, "Oh itu komposisi," gitu ya. Ya nggak harus begitu juga, cuma kalau misalnya kita sebelah kanan filosofernya orang Indonesia, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, bisa nggak sih diinterpretasikan untuk fotografi? Bisa aja sih, itu sebagai judul, jadi kita motretnya semacam, oh kita nyari guru orang-orang di foto bahwa orang ini bakalan jadi guru kita gitu, atau guru guru kehidupan lah, entah guru beneran, entah guru dengan memang profesinya guru, atau karena dia anggapannya bahwa setiap orang itu jadi guru. Setiap rumah jadi sekolah, ya memang betul sih kenyataannya kalau sekarang kan nggak harus sekolah dalam kondisi formal ya, lewat online juga bisa dibilang sekolah gitu ya. Jadi udah beda sih, konsepnya malah malah Ki Hajar Dewantara itu malah bener. Kalau pada waktu dia ngomong ya dianggap gila ya, setiap rumah jadi sekolah, nggak mungkin lah, sekolah ya sekolah, rumah ya rumah gitu kan mikirnya. Ya itu makanya, ini pemikirannya yang ini kita lihat lagi dari pesertanya lah. Membuat karya seni yang indah, apa tujuannya, tujuan pertanyaannya zen fotografi itu apa sih? Mengundang untuk mencapai sesuatu, membuat karya yang indah 7%, simplicity, kesederhanaan 30%, tapi lebih banyak yang nggak tahu sih, istilah zen itu sebetulnya apa, secara jujur 60% pesertanya nggak tahu lah, dengan kata lain nggak tahu. Yang lain mungkin tebak-tebak atau apa nggak tahu, tapi ini karena dilakukannya sebelum nih, jadi kurang lebih sebenarnya yang pesertanya memang nggak tahu, nggak pernah dengar zen fotografi itu apa. Mungkin dengar cuma nggak pernah, yang 40% dengar cuma itu gimana cara mengaplikasikan dalam fotografi seperti apa gitu. Ya ini pesertanya, kurang lebih ini kita tanya jawabnya, terus juga nggak tahu, masih kurang lebih sih seperti itu.